Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, di sini saya akan membawakan beberapa contoh kasus terkait isu etik dan disiplin kedokteran yang harapannya dapat menjadi pemicu untuk dilakukan telaah dan untuk dapat menjadi materi untuk pembelajaran lebih lanjut ya. Jadi kasus pertama dari Objin ya. Di sini ada contoh kasus perempuan usia 56 tahun pasca menopause dengan keluhan klimakterik ya. Sehingga pada intinya pasien tersebut lalu mendapatkan terapi hormonal ya yang diberikan oleh seorang dokter Objin ahli menopause ya. Terapinya terapi hormonal estrogen progesteron jenis alami dengan dosis rendah ya. Nah, setelah 3 bulan minum, jelas keluhannya hilang ya. Namun ada salah satu efek samping memang seperti perdarahan bercak ya. Nah, walaupun pasien itu rutin medical check up ya, hasilnya normal dan perdarahan bercaknya ini yang membawa dia periksa ke dokter Objin pribadinya ya. Dan dijelaskan dia sekarang mendapatkan terapi hormonal. Dokter Objin tersebut melakukan USG dan menemukan ada miom kecil 3 cm. Namun dia menyebutkan bahwa miom ini timbul gara-gara hormon tersebut, terapi hormon tersebut ya. Jadi seperti api disiram bensin. Akibatnya pasien tersebut disarankan untuk melakukan operasi histerektomi, pengangkatan rahim ya. Dan pasien tersebut setelah selesai operasi datang kembali ke dokter yang pertama dan marah-marah ya karena menganggap terapinya menyebabkan dia harus operasi angkat rahim. Nah, dokter yang pertama tersebut lalu menyebutkan ada 3 nama dokter senior dan mempersilahkan pasien tersebut untuk menanyakan konfirmasi mengenai hal ini. Dan dia merasa siap dituntut apabila memang dia salah ya. Namun menurut ketiga dokter tersebut ya, 2 diantaranya profesor, ternyata terapi hormon tersebut jenis yang diberikan itu boleh diberikan dan rahim sama sekali tidak perlu diangkat ya. Pasien sampai second opinion ke Singapura dan ternyata juga mendapatkan pendapat yang sama dan terapi hormon boleh diberikan ya. Jadi memang hati-hati, di Indonesia memang sedikit dokter yang memiliki kompetensi untuk menangani pemberian terapi hormonal pada wanita pasca menopause. Oke, kasus berikutnya ada kasus pasien akreta dengan spektrum luas yang membutuhkan penanganan multidisiplin tentu saja untuk menanganinya. Namun karena tidak memahaminya bisa sampai kepada dikerjakan sendiri. Ya. Jadi di sini contoh kasusnya perempuan 41 tahun, dia hamil usia 30 minggu datang dengan hemorogi antepartum ya, perdarahan pada jalan lahir sejak 1 hari ya, warna merah segar dan pernah juga perdarahan seperti ini di usia 24 minggu. Tidak ada riwayat mengalami trauma atau jatuh. Dan terdapat riwayat operasi sesar sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan memang ditemukan janin bersensi kepala ya, dan didapatkan ini. Yang penting adalah data terdapat placenta previa totalis, ya, berimplantasi di posterior, sehingga didiagnosis sebagai dia mengalami perdarahan antepartum karena placenta previa totalis dengan janin bersensi kepala ya. Dan pasien lalu dipersiapkan untuk terminasi dengan pembedahan sesar ya. Ya. Lalu ternyata didiagnosis dengan placenta akreta ya, jadi intraoperatif ya. Nah, jadi tentu saja pasti mengalami komplikasi intraoperatif. Jadi di sini memang diagnosis yang cepat dan tepat itu sangat penting ya. Jadi sebenarnya penegakan diagnosis yang tepat dapat ditunjang dengan
pemeriksaan kehamilan teratur, ya, dan pemeriksaan penunjang ultrasonografi yang tepat pada trimester kedua maupun ketiga, seperti itu. Ya. Baik, kasus berikutnya dari contoh kasus SMF bedah, ya. Ini ada kasus pasien mengalami kanker payudara setelah pasca pembedahan, diperlukan ajuvan radiasi, ya. Nah, setelah oleh instalasi radioterapi diberikan dan selesai, pasien langsung dikonsulkan, dikirim ke bagian hematologi onkologi, ya, karena memang diperlukan ajuvan kemoterapi juga, ya. Namun pasien ini tidak dikembalikan terlebih dahulu ke DPJP utama, ya, sehingga DPJP bedahnya merasa keberatan dengan tindakan ini, ya. Kasus yang lain, ini contoh saja di lingkup bedah sering diselenggarakan workshop, ya, baik di dalam negeri atau di luar negeri tentang teknik baru suatu tindakan pembedahan, ya. Selesai mengikuti kegiatan, teknik tersebut langsung dipraktekkan kepada pasien, ya. Padahal belum pernah dilakukan telaah mendalam yang disesuaikan dengan kondisi pasien di tempat kerjanya atau mungkin di tempat kita, gitu ya. Oke, kasus yang berikutnya dari SMF urologi, ya, ini ada contoh kasus bahwa apabila suatu tindakan menyebabkan terjadinya komplikasi, tapi dalam mengatasinya memang perlu melibatkan disiplin lain, ya. Nah, ini yang penting, ya, misalnya terjadi, ya, saat membuat ileal conduit, ya, ada tahapan operasi berupa reseksi anastomosis ileum, ya. Ya, jadi komplikasi yang bisa terjadi adalah kebocoran dalam melakukan anastomosis tersebut, ya. Dan untuk koreksinya diperlukan konsultasi kepada disiplin atau divisi lain atau bedah digestif, ya. Nah, kalau bedah digestif yang melakukan reseksi anastomosis ini jadi tidak masalah, ya. Tapi kalau dokter urologi tersebut, ya, yang melakukannya walaupun dia ada kompetensinya, maka di sini akan berpotensi menimbulkan masalah, ya. Nah, ini ada contoh lain isu etika, ya. Jadi seorang DPJP menangani pasien sesuai kompetensinya, namun dalam perjalanan timbul komplikasi yang sudah di luar kompetensi DPJP tersebut, namun tidak dikonsultasikan kepada teman sejawat lain yang sesuai dengan alasan takut nanti pasiennya hilang, ya. Dan satu lagi, seorang DPJP baru selesai belajar di luar negeri. Nah, ketika ketemu pasien dengan kasus seperti itu di poliklinik, pasien dilakukan pemeriksaan lab yang lengkap sekali, ya. Yang sebagian pemeriksaan tersebut sebetulnya tidak perlu dilakukan, ini karena dia memang standar di luar negeri, ya. Nah, ini mungkin perlu dibahas apakah nanti menjadi isu etika karena pemeriksaan yang berlebihan. Baik, itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dapat dilakukan telaah dan kajian untuk dapat dipelajari dalam isu etik dan masalah kedokterannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.